Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian tanya jawab sampai jam 8 ya. Saya pernah membaca hadis dilarang duduk di tempat duduk setan. Itu tempat yang kena sinar matahari dan tempat itu kemudian teduh. Anak kurang paham maksudnya apa. Hadis jadi gini, Pak. Kalau kita duduk, sebagian tubuh kita kena matahari, sebagian enggak. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah dengan istilah tempat duduk setan. Itu dilarang. Jadi kita diberikan pilihan, ima kena semua matahari atau kena teduh semuanya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu berhubungan juga dengan kesehatan. Iya, karena kalau sebagian tubuh kena matahari panas, adapun sebagian lagi enggak, akhirnya ya, terjadi ketidakseimbangan. Boleh enggak sih Ustadz merubah niat jumlah rokaat? Misalnya tadinya niat witir 3 rokaat, kemudian jadi 5. Boleh, selama itu masih witir. Karena witir kan boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau misalnya antum niat di awal 3, ternyata kepikiran mau nambahlah 5, enggak masalah, karena masih satu jenis masalahnya. Masih satu jenis sholat, yaitu sholat witir. Bagaimana hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Dhaif jiddan. Iya. Itu tidak sahih Bapak hadisnya, telah dijelaskan oleh para ulama. Apakah termasuk riba jika kita membantu berupa tenaga kepada si pemberi hutang, padahal kita benar-benar niat untuk membantunya? Kalau memang ya kita membantu dia itu bukan karena ada kesepakatan di awal, tapi karena kita melihat dia memang butuh bantuan, ya udah kita bantu, nggak masalah. Kenapa? Karena sama dengan seperti misalnya begini, antum ngutang sama si B berapa? 1 juta, dan sudah janji di awal bahwa saya akan kembalikan 1 juta minggu depan. Pas hari haknya antum datang membawa 1.100.000. 100.000-nya sebagai ucapan terima kasih. Tapi di awal tidak ada apa? Perjanjian. Cuma kita mau terima kasih aja ke dia. Kata Syekh Shalih Fauzan, boleh, nggak masalah, selama tidak ada perjanjian di awal. Ya. Pada terbang. Bagaimana melembutkan hati yang keras? Pertama, banyak zikir. Yang kedua, banyak baca Quran. Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena kerasnya hati itu biasanya akibat maksiat, Pak. Kalau hati kita kok keras, ya Allah, maka coba ya, segera kita banyak bertaubat kepada Allah, segera kita banyak membaca Quran, banyak sholat sunnah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah itu bisa melembutkan hati kita. Tak lama lagi kan bulan puasa. Mohon penjelasan tentang kapan waktu sholat tahajud. Ada yang bilang habis sholat witir di masjid kita tidak boleh lagi sholat tahajud. Kalau kita sudah sholat taraweh bersama imam, tidak perlu lagi sholat apa-apa, sholat tahajud nanti malamnya, nggak perlu. Dasarnya hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwasanya para sahabat sholat taraweh berjamaah bersama Rasulullah SAW sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, malam masih panjang. Bagaimana kalau kita sholat lagi?"
Apa kata Rasulullah? Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Ternyata Rasulullah nggak sholat lagi. Artinya udah cukup dengan sholat imam tarawih, itu cukup, karena sholat tahajud itu sebetulnya bagian dari sholat malam. Ya, sholat tarawih juga termasuk sholat malam. Mohon doa orang tua teman saya yang tadi sore meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, melapangkan kuburannya dan memberikan cahaya padanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara sujud sahwi yang benar? Sujud sahwi itu Pak 2 kali. Ya. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Tergantung keadaannya. Kalau kita karena ragu udah 2 apa 3, makanya kita ambil yang yakin. Kalau kita tambah 1 lagi, maka pada waktu itu sebelum salam. Kalau misalnya kita kelebihan rakaat 5 rakaat, pas habis salam baru ingat nih 5 rakaat, langsung sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Iya. Apakah ada hadis yang mengajarkan tentang mengazankan bayi yang baru lahir? Ada, tapi dhaif. Ada hadis tentang mengazankan bayi itu, tapi dhaif. Ya. Apa ada hadis tentang malam pertama setelah menikah? Enggak ada. Rasulullah SAW hanya mengajarkan kita kalau menikah setelah menikah lalu kita masuk ke istri kita pegang ubun-ubunnya, kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat 'alaiha. Lalu kemudian salat 2 rakaat. Kalau khusus malam nggak ada ketentuan, terserah antum mau ngapa-ngapain, mau ngobrol kayak sampai subuh ya terserah aja. Apakah malam Jumat sunnah Rasul bagi suami istri? Hadisnya palsu, Pak. Hadis yang mengatakan siapa yang berjima di malam Jumat, siapa yang berjima di malam Jumat seakan-akan membunuh 12 Yahudi, itu palsu, Pak. Maka tidak sunnah. Ya, kalau antum lagi pengen jima aja, nggak usah nunggu-nunggu malam Jumat, ngapain? Mengapa dalam penentuan awal Ramadan atau 1 Syawal terjadi perbedaan? Ini akibat masing-masing organisasi menentukan sendiri. Padahal yang menentukan kapan Ramadan, kapan itu harus penguasa, harus. Dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu sebetulnya urusan penguasa, Pak. Mereka yang menentukan. Cuma masalahnya ketika masing-masing organisasi sendiri-sendiri, jadi negara sendiri-sendiri jadinya. Akhirnya selalu terjadi apa? Perbedaan. Coba kalau semuanya serahkan ke penguasa sebagaimana zaman Rasul sama sahabat, sama tabi'in dan yang lainnya. Udah, kata penguasa hari ini, ya udah ikut semua. Sepakat insyaallah. Ya. Bagaimana hukumnya sholat yang masih nampak
bentuk kakinya meskipun sudah menggunakan kaos kaki. Karena kaos kaki pada saat ini sudah ada jempolnya. Yang lebih bagus buat perempuan, kainnya itu sampai ke lantai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, ketika Rasulullah menyebutkan tentang laki-laki dianjurkan untuk di atas mata kaki. Apa kata Ummu Salamah? Bagaimana dengan perempuan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yurkhina shibron. Hendaklah dipanjangkan dari pertengahan betis 1 jengkal. Kata Rasulullah, dari pertengahan betis 1 jengkal. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma 1 jengkal, hai Rasulullah, masih terlihat telapak kakinya. Kata Rasulullah, yurkhina dhira'an. Kalau begitu panjangkan 1 hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Jadi perempuan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya panjang kainnya itu dari pertengahan betis 1 jengkal. Ini yang paling banter, paling pendek, Pak. Kalau mau dipanjangkan lebih dari itu boleh 1 hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Sekarang kalau pakai kaos kaki, sekarang gimana ya? Kalau kaos kakinya panjang sampai paha, kainnya sampai dengkul. Cukup nggak itu? Hah? Nggak cukup. Maka yang lebih bagus, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah dan yang dilakukan oleh para sahabiat, pakaian wanita itu panjang sampai ke lantai, menutupi 2 kakinya. Itu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah sahih hadis tentang memberi saudara kita hutang maka sama dengan kita sedekah? Enggak, sama dengan setengah sedekah. Yang disebutkan dalam hadis itu, memberi hutang itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Itu hadisnya sahih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Apakah ada dalilnya keutamaan Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir? Palsu. Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam terakhir, itu murni dibuat-buat, Pak. Demikian pula hadis Ramadan terbagi menjadi 3, 10 awal rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga idkun minan nar. Itu hadisnya mungkar kata para ulama. Yang sahih, setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Demikian dalam riwayat Tirmidzi. Ya, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam Ramadan. Masya Allah. Saya punya orang tua yang sudah pisah sama ibu saya, dan kurang lebih 4 tahun bapak saya nikah lagi. Yang saya tanyakan, Pak Ustadz, selama bapak saya menduda, dia kurang lebih 4 tahun, dia mempunyai kekayaan atau harta yang dapat dikumpulkan. Kemudian dia mempunyai anak dari istri kedua beliau. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan harta yang didapat ayah tadi waktu dia masih menduda? Harta warisannya, loh, kan ayahnya masih hidup, masa mau dia warisin? Warisan itu berlaku kalau bapaknya udah meninggal. Yang diwariskan apa? Harta yang ada ketika dia meninggal.
Jadi kalau misalnya dia pas dia menduda diwarisin gitu, emang menduda mati apa? Enggak, Pak. Warisan itu dibagi kalau sudah meninggal dunia. Hadis tentang fadilah malam-malam bulan Ramadan yang selalu dibacakan di masjid-masjid sebelum tarawih. Sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam Ramadan dari 1, 2, 3 itu hadisnya palsu. Yang sahih itu hadis idza kana awwalu lailatin min Ramadan ghuliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa suffidat syayatin maradatul jin wa yunadil munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Apabila di malam pertama di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, setan-setan akan dibelenggu, dan akan ada malaikat yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Itu keutamaannya. Ya. Hadis cukur habislah kumis, panjangkanlah jenggot. Apakah bulu yang di bawah bibir dan jambang termasuk jenggot? Iya, kata Imam Nawawi begitu. Bukan jambang yang sini ya, yang di bibir, di pipi sini. Yang kata Imam Nawawi ini masuk, ini juga di bawah bibir masuk semuanya. Iya. Masuk jenggot, Pak. Apakah ada hadis tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Rasulullah hanya mengatakan apa? Iltamisuha fil ashril awakhir fil witri minha. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Itu yang ada dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Hadisnya sahih, Pak. Rasulullah mengatakan cari Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Nah sekarang Ustadz kalau terjadi perbedaan begini gimana tuh? Ya udah setiap malam cari, ya, biar kita dapat. Karena memang yang dilakukan Rasul begitu setiap malam. Ya, kalau kita kan cuma malam ganjilnya doang, pas malam genep bobo. Ya janganlah, kalau bisa setiap malam, ya mencari. Adakah dalil yang menjelaskan keutamaan sholat tarawih setiap malamnya yang berbeda? Contoh, malam pertama, siapa yang sholat tarawih maka kedudukannya sama dengan Jibril. Wah, ini dusta banget, Pak. Baru malam pertama udah kayak Jibril, Pak. Ajib, Masya Allah. Ya, jelas ini kedustaan yang sangat konyol. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan insyaallah masih tersisa satu kajian lagi besok pada subuh. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.